menyadari, dan kebanyakan orang tidak menyadari perbedaan antara persepsi dan realita berkaitan dengan agama. Dampaknya itu dia menganggap bahwa dia mendapatkan kebenaran yang mutlak itu, dan karena dia meyakini keyakinannya adalah kebenaran, maka dia terdorong untuk mengajak orang kepada apa yang dipahaminya sebagai kebenaran itu. Akibat dari itu, ketika dia tidak bisa mengajak orang untuk mendapatkan kebenaran yang dia klaim sebagai kebenaran mutlak, dia merasa ini kebatilan, dan karena kebatilan dia harus dimusnahkan secara verbal, atau kalau dia tidak mampu mengatasi secara verbal, mungkin mengatasinya secara fisikal dan lain sebagainya. Itu semua adalah akibat dari rabun, tidak bisa membedakan antara keyakinan dan kebenaran. Dan ketika dia menganggap, sebetulnya ketika orang menganggap keyakinannya sebagai kebenaran itu sendiri, bahwa agama yang ia anggap benar itu benar pada faktanya, itu sebetulnya mengambil alih peran para nabi yang sudah memang dibatasi kesuciannya untuk menjadi penerima agama yang mutlak ini. Makanya disebut suci. Nah, dia sebetulnya tanpa sadar sebetulnya mengklaim dirinya sebagai nabi susulan, dengan mengatakan bahwa apa yang dipahami sebagai sebuah kebenaran. Dan ini sebetulnya berlaku untuk semua keyakinan agama, apapun mazhabnya. Semestinya orang harus sadar bahwa agama, selama dia bukan nabi, selama dia bukan orang yang memang sudah difilter untuk mengawal agama wahyu yang suci, yang mutlak ini, dia harus sadar bahwa apa yang dipahaminya adalah persepsi. Memang kualitas persepsi antara satu orang dengan orang lainnya berbeda-beda, tapi tetap dalam koridor persepsi. Oke, semakin jelas ya gambaran antara agama, antara persepsi dan realita. Nah, tapi kemudian yang terjadi di tengah-tengah masyarakat beragama itu biasanya mereka ketika berbicara agama berdasarkan literatur. Namanya kalau di tengah-tengah umat Islam, ketika seseorang berbicara agama mengutip ayat Al-Quran atau mengutip sebuah riwayat atau hadis ya dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, itu mereka apakah cukup punya alasan bahwa apa yang saya sampaikan ini adalah realita daripada agama itu? Karena apa? Karena saya menyandarkan pemahaman saya ini pada teks, ayat, dan riwayat. Apakah itu cukup? Dan kalau tidak cukup, coba antum jelaskan. Kira-kira seperti apa itu? Makna literatur dan fungsi literatur, atau sejauh mana literatur itu mampu mengantar seseorang pada realita? Kita kan yakin bahwa Al-Quran itu wahyu, ucapan Nabi juga wahyu. Kita sudah sepakat. Selesai dengan itu. Artinya sepakatlah apa yang disampaikan wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha, itu menegaskan bahwa Nabi itu semua yang diucapkannya adalah wahyu. Tapi persoalannya, kita itu bukan mendapatkan wahyu, kita mendapatkan informasi tentang wahyu. Info tentang wahyu bukan wahyu. Kalau kita langsung dapat wahyu, ya berarti kita mengklaim diri kita nabi. Apa yang bedakan antara nabi dengan yang bukan nabi? Maka itu beda antara wahyu ketika sampai kepada nabi itu wahyu, ketika sampai kepada kita itu namanya persepsi. Persepsi itu apa yang kita terima, bukan wahyu, info berupa teks, berupa tulisan. Karena waktu yang cukup panjang berpindah dari orang yang bukan nabi kepada orang yang bukan nabi dan begitu seterusnya, maka dengan adanya kepentingan politik, tingkat kecermatan yang berbeda-beda, akhirnya kita menghadapi teks yang sama-sama diklaim dari nabi berbeda-beda, kadang justru bertentangan. Nah, itu artinya mana mungkin nabi menyampaikan dua hal yang bertentangan. Dengan begitu kita tahu salah satunya ada yang benar, tapi kita tidak punya kemampuan misalnya untuk memilah-milah mana yang benar, mana yang salah. Cara terbaik adalah menggunakan akal. Kalau orang pandai biasanya mempelajarinya secara sanad,
jalur periwayatannya itu dengan kriteria-kriteria sampai dia memastikan dengan kriteria ini orang itu dianggap jujur, dan karena jujur hadisnya sahih. Jadi karena jalur periwayatan dia dianggap benar, bukan karena konten. Ada lagi yang tidak mempersoalkan jalur periwayatan, tapi langsung masuk pada kontennya, logis atau tidak, bertentangan dengan teks yang lain atau tidak. Kalau bertentangan, sebanyak apa? Misalnya ada satu kontennya B, yang lain kontennya A, tapi yang mengatakan kontennya A lebih sedikit daripada yang konten B, maka otomatis banyak kriteria-kriteria yang dibangun oleh para ahli untuk memilah-milah. Kalau dia tidak mengerti konten, juga tidak mengerti tentang alurnya, maka itu bukan wilayah yang harus dijadikan dasar. Dia tidak punya bekal untuk masuk ke dalam bidang ini. Kalau dia punya bidang ini, itu pun kalau sampai kepada, karena syarat-syarat yang sudah dipenuhi, kompetensi, keahlian, dan lain sebagainya, kalau dia sudah sampai pada identifikasi bahwa ini hadis sahih misalnya, sesuai dengan prosedur, sahih di sini belum tentu faktual, karena kita tidak menemukan fakta wahyunya, tapi yang kita temukan adalah teks, yaitu yang memuat info tentang apa yang disampaikan oleh Nabi. Sehingga disebut sahih bukan karena faktual. Disebut sahih itu artinya sah menurut prosedur periwayatan. Boleh jadi sesuatu yang dianggap sahih, mungkin faktanya memang tidak pernah disampaikan oleh Nabi. Boleh jadi itu bohong, tapi perawinya tidak pernah diketahui menurut rijal, dia orang baik, orang benar, orang jujur, sehingga apa yang disampaikannya benar. Padahal orang jujur bisa bohong suatu waktu. Dan orang yang dianggap bohong, biasa berbohong, walaupun hadis yang disampaikan boleh jadi memang itu benar, tidak dianggap sahih. Artinya sahih maupun tidak sahih, dhaif, maudhu', hasan, dan lain sebagainya, itu dianggap benar dan salah karena kriteria dan prosedur periwayatan, bukan karena kebenaran faktual. Memang kita tidak dituntut untuk tahu apakah fakta, kecuali kalau kita bisa tembus lorong waktu, kembali ke masa lalu, kemudian kita langsung dengarkan dari Nabi lagi, rekonstruksi, ini bisa, atau dapat bocoran dari langit. Nah itu bisa. Kalau tidak, tetap saja kita tidak berhubungan dengan hadis sebagai wahyu. Yang kita berhubungan dengan teks yang menginformasikan, yang dibawa oleh orang yang juga bukan Nabi. Dan kita kadang tidak berhubungan dengan kita langsung berhubungan dengan teksnya. Nah dari situ, teks bukan konsumsi publik. Teks konsumsi orang-orang yang punya kompetensi, punya kemampuan, punya bekal banyak ilmu-ilmu tertentu, yang dengan itu hanya untuk menghasilkan bahwa ini sudah benar untuk melalui prosedur, bukan benar secara faktual. Jadi ada kebenaran prosedural, ada kebenaran faktual. Kita tidak akan sampai kepada kebenaran faktual itu. Dalam epistemologi tidak akan pernah sampai.